Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Gunakan masker. Oke. Kemudian cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Disemprotkan kedua tangan, lalu diusap. Jangan lupa social distancing juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dewi Masito, Hadira. Ersa Cindy, Hadira. Ita Muamalia, Hadira. Hofifatul Azma, Lutfia Rizkiana, Hadira. Nova Amalia. Hadira. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya pada pertemuan ketiga kita siang hari ini. Saya sehat, saya hebat. Yes. Oke, terima kasih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zina. Kalau Ibu boleh tahu, dari pembahasan kemarin kita mengetahui tentang apa saja mengenai bab zina. Ada apa saja? Mulai dari pengertian zina. Nah, kita sudah mengetahui dari pengertian zina, kemudian hak-hak atau hukuman akibat perilaku zina, ya kan? Kemudian macam-macam zina dan hikmah kita menjauhi perilaku zina. Kemudian Ibu punya botol ini, botol apa? Minuman. Iya, botol minuman benar. Tapi minuman-minuman yang seperti apa ini? Maksudnya ini minuman air putih apa maksudnya? Minuman? Iya, homer atau minuman keras. Jadi dalam pertemuan siang hari ini, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang hukuman atau had bagi peminum minuman keras beserta hikmahnya. Kita mempelajari tentang bab minuman-minuman keras. Sebelum Ibu membahas terlebih dahulu atau membahas lebih lanjut, kalian bisa membacanya sebentar pada bab kali ini. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah kalian baca di AKS itu kan ada mulai dari pengertian minuman keras, ya kan, pengertian homer, kemudian ada hukum minuman keras, terus ada had atau hukum minuman keras, kemudian ada hikmah diharamkannya minuman keras. Jadi pengertian homer itu ada dua. Ya, yang pertama itu dari segi bahasa, homer itu artinya penutup akal ya. Kemudian secara istilah, homer adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Kemudian homer itu kenapa sih di era sekarang itu banyak remaja itu mengonsumsi homer? Salah satu faktornya itu apa? Kok dia bisa melakukan atau meminum minuman keras? Itu salah satu faktor dari dirinya itu apa? Seperti apa? Misalnya kalau
pergaulan bebas bisa apa enggak? Bisa. Ya, seperti pergaulan bebas, terus kurangnya pengawasan dari orang tua, kemudian lingkungan. Oh ya, lingkungan juga bisa. Misalnya lingkungannya itu di lingkungannya itu tidak ada, kalau di lingkungan kita kan ada, kalau buat remaja kan ada Irmas. Kalau sudah paham, ada mas sudah dibaca. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Di mana di yang sudah saya tempelkan ini ada salah satu berita, ya kan? Beritanya itu berjudul terlambat masuk sekolah ketiga pelajar Magelang ini malah bolos dan minum miras di warung. Jadi nanti kalian bisa membaca isi berita ini, kan udah saya bagi kelompok 3 nanti. Ini 2 terus 2. Nanti saya akan bagikan ini mahkota ya. Ini kan ada mahkota. Yang pertama itu sebagai pemerintah ya, ceritanya. Kemudian yang kedua itu sebagai orang tua, dan yang terakhir itu sebagai masyarakat. Jadi maksudnya apa, Bu? Nah, di sini kalian kan kalau sudah membaca isi berita ini, nanti saya akan meminta kalian itu menemukan solusi. Ya. Kalau kalian sebagai pemerintah, solusi bagi masalah berita ini itu apa? Nanti kalian bisa tahu isi beritanya. Kemudian kalau sebagai masyarakat itu solusinya seperti apa? Kalau sebagai orang tua itu solusinya juga seperti apa? Jadi intinya kalian cuma hanya menemukan solusi dari isi berita salah satu isi berita yang telah saya sajikan. Oke, nanti bisa mengerjakan satu kelompoknya 2 orang, bisa diskusi. Ibu kasih waktu berapa? Setengah jam cukup? Ya. Ini perwakilan dari kelompoknya bisa maju. Ya. Nah, ini berarti kelompoknya sampingnya ya, berarti aktif. Bisa dipakai. Terus ya. Ini sebagai orang tua, kemudian sebagai masyarakat. Silakan dikerjakan. Ini beritanya saya kasih. Bisa dibaca bolak-balik. Kalau dipesankan. Bisa dibacakan hasilnya? Iya, sini aja. Mengadakan kegiatan kampanye dengan tema mengurangi kenakalan remaja. Ya. Mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya dari kenakalan remaja. Meminta satuan polisi, Satpol PP untuk lebih gencar melakukan patroli terlebih di pusat tongkrongan dan kumpulan remaja dan menegakkan aturan hukum. Jadi tadi sudah dibacakan dari peran pemerintah, dia itu mengadakan sosialisasi di tongkrongan ya, di tongkrongan. Jadi misalnya di tongkrongan itu adakan sosialisasi. Jangan berarti melibatkan pemerintah, berarti suatu instansi ya, berarti ada Satpol PP ataupun polisi. Dengan begitu berarti para remaja atau yang telah nongkrong remaja itu agak sedikit jerah atau tidak melakukan kegiatan nongkrong tanpa guna, karena guna berarti ya, gak ada manfaatnya.
karena adanya dari instansi pemerintah tadi yang melakukan sosialisasi ataupun penggerbekan intinya, kayak dengan penggerbekan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya berarti dari pihak atau dari peran masyarakat. Bisa dibacakan atau masuk ke depan? Ini. Kita sebagai masyarakat jika melihat remaja yang berkumpul meminum minuman keras sebaiknya menegur para remaja yang sedang berkumpul, membubarkan atau jika perlu laporkan kepada pihak berwajib. Oke, berarti dari pihak masyarakat dia menemukan solusi, dia itu menegur dari remaja-remaja yang mengadakan tongkrongan tadi, biasanya kan di perempatan jalan kayak punya bus sendiri, itu berarti dari pihak masyarakat menegurnya. Berarti antara pihak masyarakat dan pemerintah itu saling berkaitan atau bekerja sama. Kalau pemerintahnya bertindak, masyarakatnya juga. Berarti dari pihak masyarakat juga bisa melaporkan ke pihak pemerintah atau kepolisian. Kemudian terakhir itu dari pihak orang tua, yang terpenting dari pihak orang tua. Kita sebagai orang tua harus mengontrol emosi yang membuat anak menjadi temperamental, sulit atau cenderung berbuat kriminal dan berpeluang mengonsumsi alkohol untuk menghilangkan beban yang dihadapi dari orang tuanya, dan juga membatasi pergaulan anak. Jadi dari orang tua itu peran pertama atau namanya pengontrol pertama anak, dia itu melakukan tindakan atau melakukan konsumsi minuman keras. Jadi orang tua itu memang sangat berperan atau peran aktif penuh kalau anaknya itu pekerjaannya itu nongkrong. Orang tua juga harus memahami, harus mengarahkan, juga terus membatasi pergaulannya dengan baik. Oke, kalau kita beri tepuk tangan buat masyarakat. Jadi dari 3 peran tadi, ada pemerintah, masyarakat, orang tua. Mulai dari orang tua itu kan yang pertama kali ibaratnya dia itu di rumah kan dengan orang tuanya sebelum dia itu bersosialisasi ke masyarakat. Jadi orang tua memang peran yang pertama atau peran yang terpenting. Anaknya itu kegiatannya di luar tuh kayak gimana, ya kan? Apakah sudah baik, ataukah kurang baik, atau malah justru tidak baik sama sekali. Kemudian kalau masyarakat tahu anaknya si ini kok melakukan gini, berarti masyarakat itu kalau memang perbuatannya buruk atau jelek kan harus tegas atau menegurnya. Seperti apa disampaikan dari peran masyarakat tadi. Kemudian kalau dari masyarakat sudah menerapkan cara seperti tadi menegurnya, masih belum juga bisa melaporkan ke pemerintah atau ke kepolisian. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Jadi Ibu akan menyampaikan sedikit materi lagi. Tadi mengenai pengertian homer sudah saya jelaskan di awal ya. Kalau homer itu secara bahasa artinya penutup akal. Kalau secara istilah itu segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi homer itu bukan hanya minuman teh atau minuman seperti biasanya, karena minuman ini dilarang oleh agama. Jadi minuman ini itu bisa menghilangkan akal, kayak fly ya. Jadi makanya itu dilarang oleh agama. Dalam Islam atau dalam fikih itu sudah diterangkan bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dikatakan bahwa orang yang beriman itu sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Ini yang pertama tadi membahas tentang pengertian homer secara bahasa dan secara istilah. Kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, kita mengetahui hukum minuman keras, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Setelah mengetahui hukum minuman keras, kemudian kita sudah membahas tentang hukuman atau had akibat dari minuman keras. Setelah mengetahui hukuman, yang terakhir kita mengetahui hikmah diharamkannya minuman keras. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tadi apa yang telah kita bahas tentang mengenai khamr atau minuman keras. Ibu harap kita bisa menjauh dari perbuatan yang tidak baik ini. Misalnya kalau teman kita ada kayak gitu, kita harus bersikap tegas. Kita mengarahkan ke arah yang lebih baik ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita itu membahas tentang hukum terhadap pencuri
penyemum, perampok beserta hikmahnya. Itu pertemuan yang akan datang. Jadi Ibu harap kalian itu membacanya di rumah terlebih dahulu tentang materi selanjutnya, bisa mempersiapkannya. Kemudian setelah biar kita lebih gampang atau mempersiap pembelajarannya. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.